pertanyaan nggak seputar PBB ini, Bapak Ibu? Mungkin boleh refresh ke yang slide 19 tadi, Bu, tentang terkait perkebunan dan pertambangan. Kenapa? Itu berarti tadi saya agak skip di 40% itu pengenaan PBB-nya 40% dari NJOP, seperti itu ya? 40% dari NJOP dikurang NJOP PTKP, Pak. Kan pengenaannya adalah nilai jual objek pajak, Pak. Tarif dikali nilai jual objek pajak. Nilai jual objek pajaknya adalah 40% dari NJOP dikurang NJOP PTKP. Seperti itu. Oke. Di 21 ya, oke, siap. Iya. Dari nilai jual ya, Pak. Tarif pajak dikali nilai jual kena pajak. Jadi 40%-nya adalah dari nilai jual objek pajak setelah dikurangi NJOP PTKP-nya itu. Ada lagi? Kalau tidak, saya lanjutkan ya ke biaya materai ya. Izin boleh nanya, Bu? Kenapa, Pak? Boleh, Pak Sofian? Ya, ini kan banyak kasus yang terjadi. Contoh misalnya perumahan, Ibu ya. Misalnya perumahan itu kan pada saat pembelian pertama itu, contoh misal tanah kita tuh 110, gitu kan, Bu ya. 110 di mana ternyata pada saat kita perhitung ulang ternyata tanahnya 110, 115, kan gitu kan, Bu kan. Nah, perhitungan NJOP itu kan berdasarkan luas tanahnya, Bu ya. Ya, Nah, itu betul. bagaimana, Bu? Pertama kita udah bayar 115, tapi ternyata tanah kita 110, ternyata kita 115 gitu, Bu. Nah, kita awalnya kemudian 110 bagaimana ternyata pas dicek adalah 115. merubah luas tanahnya di PBB gitu, Bu. Oh ya. Setelah keluar dari SPPT-nya kapan, Pak? Kalau setelah SPPT dikeluarkan sih tidak jadi masalah sih, Pak. Kalau sesudahnya, Bu, bagaimana, Bu? Kalau sesudahnya itu ada biasanya kita harus biasanya kan ada perhitungan ulang, Pak ya, dari Pemda ya. Kita akan membayar selisihnya, kekurangannya. Seperti itu. Baik. Itu juga yang udah lewat juga, Bu ya. Misalnya tanah saya 170, ternyata di SPT PBB cuma 100. Itu 100, gimana? ya. Yang 70 tuh nggak kecatat di Nah, ini udah, ya. Nah, ini sudah dilakukan pemeriksaan atau belum, Pak? Biasanya kalau sudah dilakukan pemeriksaan oleh Pemda, itu kita harus membayar kekurangannya. Dan kena dendanya 2%. Maksimum adalah 24% selama 24 bulan ya. Tergantung pada saat keluarnya STP, SPPT, kita melakukan pembayaran, dan saat keluar yang namanya surat pemeriksaan. Itu ada jeda, Pak. 24 bulan maksimum. Kadang kita juga ada pemutihan PBB tuh, Bu. Nah, berarti kalau ada pemutihan gitu yang udah lewat, nggak ditagihin lagi atau gimana tuh, Bu? Pemutihan sih biasanya pada umumnya ya, Pak, itu hanya denda, Pak. Tapi bisa juga ada beberapa Pemda yang mereka bisa melakukan pengurangan. Biasanya pengurangan 50%. Seperti itu ada beberapa Pemda. Biasanya beberapa Pemda yang ulang tahun Pemda seperti itu, Pak. Ada. Oke. Terima kasih, Bu. Untuk teman-teman, untuk bahan materinya sudah dikirimkan oleh admin kita di file 3 Februari 2024 yang formatnya WinRAR ya. Di sana ada juga kan contoh-contoh perhitungannya. Bapak Ibu sekalian bisa lihat bagaimana dari perkebunan, perhutanan, dan lain-lainnya. Seperti itu. Saya kasih contoh semua kok. Oke, tidak ada pertanyaan. Kita lanjut ke biaya materai. Kadangkala kita menyebut yang namanya biaya materai. Apa sih bedanya biaya materai dengan biaya materai? Pasti ada bedanya ya Bapak Ibu ya. Kalau biaya materai itu adalah
pajak atas dokumen yang terutang sejak dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau dokumen tersebut selesai dibuat atau diserahkan kepada pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak. Kalau biaya materai adalah biaya untuk beli materai, bukannya biaya materai. Itu perbedaannya di situ. Ya, Bapak Ibu. Dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 PMK Nomor 3 Tahun 2001 tentang pembayaran biaya materai, ciri umum, ciri khusus, materai tempel, kode unik dan keterangan tertentu pada materai elektronik, materai dalam bentuk lain, dan penentuan keabsahan materai dan pemeteraian kemudian. Apa sih objek biaya materai ini? Objeknya adalah dokumen yang dibuat sebagai alat yang menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata, dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Dokumen yang bersifat perdata itu seperti apa? Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, akta notaris berserta glose, salinan dan kutipannya, surat berharga dengan nama dan bentuk apapun, akta pejabat pembuat tanah beserta salinan dan kutipannya, dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi, kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun, dokumen lelang berupa kutipan, risilah lelang, minus risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosi risalah lelang, kemudian dokumen yang bernilai lebih dari 5 juta yang menyebutkan penerima serta berisi pengakuan hutang telah dilunasi seluruhnya atau sebagian telah dilunasi atau diperhitungkan, kemudian dokumen lain yang sudah ditetapkan di dalam peraturan pemerintah. Yang bukan objek biaya materai adalah menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 menentukan tidak dibedakan biaya materai atas dokumen, antara lain adalah dokumen yang berupa lalu lintas orang dan barang, seperti surat penyimpanan barang, konsumen, surat pengangkutan, penumpang dan barang, bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim, surat-surat lain yang dapat disamakan dengan surat-surat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas 1-5. Segala bentuk ijazah, tanda terima gaji, uang tunggu pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja, serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran dimaksud. Yang keempat, tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, dan bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bukan objek biaya material, di sini ada kwitansi untuk semua jenis pajak, dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam adalah tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi. Yang ketujuh adalah dokumen yang menyebutkan penyimpanan uang dan surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpanan di bank, koperasi, badan lainnya yang menyediakan penyimpanan uang atau pengeluaran surat berharga oleh kas kondotian kepada nasabah, surat gadai, tanda pembagian keuntungan, bunga, imbal hasil dari surat berharga dengan nama dalam bentuk apapun, dan dokumen yang diterbitkan dan dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter. Subjek, tarif, dan saat terutangnya biaya materai. Subjek biaya materai itu apa? Subjek biaya materai atau disebut dengan pihak-pihak yang terutang biaya materai adalah pihak yang menerima atau mendapatkan manfaat dari dokumen kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain. Tarif biaya materai, dokumen sebagaimana
maksud pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dikenakan bea materai dengan tarif tetap, yaitu 10.000 berlaku mulai 1 Januari 2021 sampai saat ini. Terutang bea materai itu dokumen dibubuhi tanda tangan, dokumen selesai dibuat, dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen itu dibuat, dokumen diajukan ke pengadilan, dan dokumen digunakan di Indonesia. Bagaimana pembayaran bea materai? Pembayarannya bisa dilakukan dengan materai tempel atau surat setoran SSP dengan kode billing 411611 dan kode jenis setoran 100. Pembayaran lain pun bisa dilakukan melalui teraan materai, kemudian teknologi percetakan dan sistem komputerisasi atau materai e-materai ya sekarang dikenalnya ya. Pemeteraian kemudian menuju pasal 1 angka 16 Peraturan Menteri Keuangan nomor 134 PMK nomor 30 tahun 2001. Pemeteraian kemudian adalah pemeteraian yang memerlukan pengesahan dari pejabat yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yakni pejabat pos atau pejabat pengawas kementerian. Pemeteraian kemudian juga dikenal dengan istilah NEZGL. Objek pemeteraian kemudian adalah dokumen yang semula tidak terutang bea materai namun akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Kemudian dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya, dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia. Kemudian mekanisme pemeteraian kemudian adalah pemeteraian kemudian dilakukan oleh pemegang dokumen dengan menggunakan materai tempel, materai elektronik atau SSP yang telah disahkan oleh pejabat pos. SSP dilampirkan dengan daftar dokumen yang dimeteraikan kemudian yang kemudian menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pengesahan atas pemeteraian kemudian dilakukan setelah pemegang dokumen membayar denda. Ada denda juga ya di bea materai ya. Pelunasan bea materai dengan cara pemeteraian kemudian atas dokumen yang semula tidak terutang bea materai namun akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan adalah sebesar bea materai yang terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat pemeteraian kemudian. Atas dokumen yang tidak atau kurang dilunasi adalah sebesar bea materai yang terutang. Atas dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia adalah sebesar bea materai yang terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat pemeteraian kemudian. Biasanya modelnya seperti ini nih, kalau pemeteraian kemudian. Dia ada tulisan pemeteraian kemudian. Sanksi administrasi bea materai. Bea materai yang terutang atas dokumen yang tidak atau kurang dilunasi maka akan ditambahkan sanksi administratif sebesar 100% dari bea materai yang terutang dalam hal dokumen terutang bea materai sejak 1 Januari tahun 2021. Bea materai yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat terutangnya bea materai ditambah dengan sanksi administratif sebesar 200% dari bea materai yang terutang dalam hal dokumen terutang materai sebelum tanggal 1 Januari 2021. Kadaluarsanya bea materai adalah 5 tahun berdasarkan Undang-Undang Pasal 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Dokumen perbankan yang dikenakan bea materai apa aja? Perjanjian, pembukaan rekening, bisa dibaca lah ya sama Bapak Ibu sekalian. Banyak ada di sini payment order, penarikan kwitansi, bank draft, ya kan, penerbitan shipping, ya kan, aplikasi, pembelian traveler check, dan lain-lainnya. Modelnya seperti ini, bea tempel. Model untuk materai elektronik biasanya kita beli di pos e-materai. Materai tempel.
Biasanya materai elektronik ini, kalau materai tempel biasanya kita sampingan tuh. Harus kalau dokumen yang digunakan kita tanda tangannya harus mengenai materai tempel. Tapi kalau elektronik itu harus berdampingan. Aturan mainnya seperti itu. Contohnya ini berdampingan nih. Materai teraan. Kalau materai teraan berbeda, dia ada tulisan yang namanya Direktorat Jenderal Pajak. Material komputerisasi biasanya adanya di cek ya. Pak Bisri ini yang biasa ya Pak Bisri di bank ya. Benar nggak Pak? Ya, ya, namanya apa? Itu namanya pakai materai tera, Iya. materai teraan. Contoh pengenaan sanksi administratif biaya materai. Contoh nih, berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan pemungutan biaya materai ditemukan 15 materai dokumen objek pemungutan biaya materai dengan rincian sebagai berikut. 1. Dokumen telah dipungut dan disetorkan ke kas negara. 2. Dokumen tidak dipungut dan tidak disetorkan ke kas negara. 3. 7 dokumen telah dipungut tetapi tidak disetorkan ke kas negara. 5 dokumen tidak dipungut tetapi disetorkan ke kas negara. Dari kasus di atas, pengenaan sanksi administrasinya adalah 100% atas hanya nomor 2 dan nomor yang B dan C. 2 dokumen tidak dipungut dan tidak disetor ke kas negara. 7 dokumen yang telah dipungut tetapi tidak disetor ke kas negara. Sedangkan 1 dokumen yang telah dipungut dan disetor ke kas negara dan 5 dokumen yang tidak dipungut tetapi disetorkan ke kas negara tidak dikenai sanksi administrasi. Ini perhitungannya seperti ini. Perhitungan adalah tadi kan 150 ya dari ini dokumennya nih 1, 3, 10, 15 berarti 150 dokumennya. Biaya materai yang telah disetor ada 6. Biaya yang kurang adalah 90. Sanksinya adalah tadi di sini ada kan? Berarti berapa bulan? %100% kali 9 ya. 9 kan yang tidak dikenakan tadi yang harus dibayar ditambah biaya materai kurang setor. Jadi 180. Ini pun sama. Pak Andi, seorang PNS di Dirjen Pajak, membuat surat kuasa kepada Rangga, kawan sekantornya, untuk mengambil uang gaji Mei 2023, beserta penghasilan lain yang berkaitan dengan pekerjaan sebesar 15 juta. Surat kuasa itu oleh Pak Andi tidak dibubuhi materai. Setelah menerima uang 15 juta, Pak Rangga tidak menyerahkan uang tersebut kepada Pak Andi. Sehingga Pak Andi mengadukan hal ini kepada yang berwajib untuk diteruskan pengadilan. Materai tempel berapa yang direkatkan atas surat kuasa tersebut. Karena surat kuasa tidak akan digunakan sebagai salah satu bukti di pengadilan, apa yang harus dilakukan Pak Andi terhadap surat kuasa tersebut? Jawabannya adalah Pak Suarsono selalu Direktur Bank Arta mempunyai niat untuk memperoleh izin. Yang harus dilakukan apa nih, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu? Yang nomor 1, kasus 1. Kasus 1, bapak-bapak, ada yang bisa jawab nggak? Materai berapa yang harus direkatkan? 10.000, Bu. Oke. Yang kedua apa? Karena surat kuasa itu akan digunakan sebagai salah satu barang bukti di pengadilan, apa yang harus dilakukan Pak Andi terhadap surat kuasa tersebut? Surat kuasanya ditambahin materai lagi, Bu. Dilegalisir ke itu apa namanya? Apa Pak? Akta ke notaris. Notaris.
Pematerian kemudian. materai Materai kemudian. kemudian. Betul. Setelah Setor dimaterai. Ya, karena kan akan digunakan di pengadilan ya. Kan waktunya sudah lewat. Jadi harus ada pemeteraian kemudian. Seperti itu. Ini yang di sini nih. Pemeteraian kemudian dilakukan. Nih. Dokumen BPTN tidak kurang, BPTN akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Dokumen, ya. Oke. Lanjut soal kedua nih. Coba. Ibu, mohon maaf. Ya, ada Kalau pertanyaan. pematerian kemudian dengan materai tempel seperti apa ya, Bu? Kenapa? Perbedaannya. Pematerian kemudian dengan materai tempel. Kan tadi ada pematerian kemudian bisa menggunakan materai tempel. Dia Oh, nempelnya seperti apa? perbedaannya. Bukan menempelkannya seperti apa kalau pematerian kemudian dengan materai tempel. Kalau materai biasa kan biasanya kita pasang materai dulu baru kita tanda tangan. Ya, betul. Nah, kalau pematerian kemudian dengan materai tempel seperti apa? Pemeterai kemudian. Pemeterai kemudian bentuknya seperti ini, Pak. Ini. Dia nanti, nah modelnya seperti ini, Pak. Telah dilakukan pemeteraian kemudian sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan. Nanti ada tanggal pembayarannya, namanya siapa, ada nomornya. Seperti itu. Nanti ditandatangani oleh kantor pos. Biasanya seperti itu. Dan itu hanya dilakukan oleh kantor pos besar. Kantor pos kecil tidak mengeluarkan. Jadi bukan dengan materai tempel itu ya, Bu ya? Bukan, tapi dengan pemeterai kemudian, Pak. Jadi kita harus ke kantor pos. Seperti itu. Bukannya materai kemudian itu kita tempelikan, tidak. Ya, soalnya kan di situ tadi ada mekanisme pemateraian menggunakan materai tempel. Tempel tuh biasanya digunakan kalau kita tanda tangan nih Pak langsung pakai materai tempel. Kita pemeteraian kemudian karena ini kan khusus buat ke dokumen untuk pengadilan. Dokumen pengadilan ya. Iya. Oke, Bu, terima kasih. Kasus kedua, Pak Harsono selaku Direktur Bank Arta mempunyai diet memperoleh izin percetakan lunas biaya materai pada cek dan biljet giro di bank yang dipimpinnya. Apa yang harus dilakukan Pak Harsono untuk memperoleh izin tersebut? Yang kedua, seorang notaris yang bekerja di Jakarta Barat didatangi seorang klien. Klien tersebut minta kepada notaris untuk pembuatan akta pendirian PT. Selain itu, klien minta kepada notaris untuk menerbitkan 8 salinan akta pendiriannya. Berapa jumlah dan besarnya materai yang harus dibayarkan oleh klien untuk notaris? Yang kasus nomor 2, apa Pak? Bapak-bapak, ibu-ibu yang harus dilakukan? Ada bisa jawab Pak? Apa yang nomor 2? Mungkin yang pertama Pak Harto mungkin mengajukan biaya materai, Bu. Kemudian biaya materainya bentuk apa Pak biasanya kalau di bank? biasanya kan biaya materai di bank ya. Iya, menggunakan apa? Cetakan ya Pak, materainya berbentuk cetakan. Iya, bentuk cetakan. Iya, berbentuk cetakan tadi yang seperti ini ya Pak. Iya. Ya, cetakan dia seperti ini modelnya. Ditambahin kan materai komputerisasi jadinya. Komputerisasi, cetakannya berbentuk komputerisasi. Seperti itu. Di store dulu billingnya ke kas negara baru di. Iya, betul. Biasanya sih bank dia sudah kerjasama dengan kantor pos dan lain-lain. Ya Pak Bisri ya? Betul nggak Pak Bisri? Ya, sekarang ini kerjasama Peruri.
Jadi Peruri ya, sekarang ya sama Peruri ya. sebelum Mereka yang sudah sebelum langsung mencetakkan ya Pak. ya sebelum pakai biamaterainya dia harus izin dulu ke Itu Peruri terus harus izin, deposit ada surat berapa izin dan gitu. lain-lain ya Pak. Ya, terus bayar depositnya itu. Ya ada deposit kalau nggak salah sekitar 15-an ya Pak ya. 15 Ya, atau berapa lah. Ya betul. kan? Ya, Begitu juga betul. sama dengan mesin teraan. Ya, Pencitraan juga sama. kita nih sebagai orang biasa seperti ini juga bisa. Itu ada depositnya karena dia ada mesin teraannya yang harus kita deposit ke Peruri ya Pak Bisri ya. Iya. Kemudian yang nomor 2 nih, seorang notaris ini berapa materai yang harus dikeluarkan oleh klien? Satu aja, Pak. Kan 8 salinan. Satu. Ya Pak. Jawabannya ada berapa Pak? 10.000. 9 Pak. Bilang. Jawabannya benar. Iya, karena ada salinan. Salinan pun kan juga harus dimaterai kan. Ditambah biaya materai. Jadi yang pertama adalah Biaya materai. aslinya. Pertama satu yang asli ditempel. Ya, Yang tempel. Yang selebihnya ke-8 di juga biaya salinannya materai. kan dia minta 8 salinan ya. Jadi 9 materai yang harus disediakan oleh klien. Seperti itu. Sudah kelar biaya materai. Gampang kan ya? PBB, biaya materai, nggak ada masalah kan ya? Ada pertanyaan nggak seputar biaya materai? Sudah pada pakarnya Bu, teman-teman di sini kelihatannya. Sudah pada pakarnya Bu. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman terkait Ibu biaya materai dan ini? izin tanya. Silakan. Tadi kan ada yang di sini kan peraturan baru itu kan untuk penggunaan materai kan 10.000 mulai tahun 2021. Ya, Nah, sebelumnya itu kan sebesar 6.000 ya Ibu ya? ya betul. 6.000 Ya. dengan 3.000. Nah, yang menentukan angka tersebut yang dari 6.000 menjadi 10.000 yang harus dipakai itu atas dasar apa? Undang-undang tadi kan. Iya, tapi pembuatan undang-undang itu ada alasan lainnya nggak Pak? Misalkan kayak, mungkin karena masyarakat daya transaksinya tinggi, jadi kita ganti menjadi 10.000 atau apa gitu loh, alasan-alasan lainnya Bu, selain undang-undang. Yang membuat undang-undang itu dirubah menjadi ke 10.000. Berubah ya. Saya coba bantu. Pak Bisri, Dulu memang materai 3.000 dan 6.000. Terus pemerintah sekarang melihat dengan nominal segitu sudah tidak signifikan untuk penerimaan negara dalam hal 3.000 dan 6.000. Makanya dinaikkan dan diproret menjadi 10.000 semuanya dengan dengan tujuan untuk memudahkan wajib pajak agar tidak salah menerapkan pajak PPN sorry, biaya materai yang berlaku saat ini seperti itu. Oke. oke, terima Berarti kasih Pak atas Bisri. dasar ekonomi di masyarakat ya Pak ya? Ya, Betul, dan betul. sekarang ini kan mungkin bukan Nominal mungkin ya, 3.000, 6.000 itu 3.000, udah 6.000 nggak udah material gitu ya Pak Bisri sudah ya. tidak material dibanding untuk Ah, keperluan misalnya untuk nanti di di pengadilan itu udah tidak material seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ibu dan Bapak. ya. Ada lagi? Gampang kan ya, biaya materai, PBB, gampang itu. Udah biasa lah ya, Bapak Ibu sekalian. Lanjut ya ke materi selanjutnya, biar nanti kita diskusinya lebih panjang, bisa ngebahas selain biaya materai, PBB. Ya, BPHTB. Tadi PBB, sekarang BPHTB. Biaya perolehan hak dan atas tanah dan bangunan.
Apa sih BPHTB itu? Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak dan atas tanah dan atau bangunan. Untuk itu, pihak pembeli dan penjual sama-sama memiliki tanggung jawab untuk memenuhi BPHTB ini. Lebih sederhananya, BPHTB tidak diibaratkan sebagai komponen pajak yang harus dibayarkan ketika melakukan transaksi jual beli rumah atau tanah. Pembeli wajib membayar BPHTB dahulu sebelum melakukan transaksi atau sebelum akta pembelian dibuat dan ditandatangani. Selain itu, frekuensi pembayaran BPHTB juga dapat dilakukan berkali-kali secara insidensial dan tidak terikat oleh waktu. Objeknya apa aja BPHTB? Objeknya itu pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, tadi yang udah kita bahas ya, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pemberian dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, hadiah, dan hadiah. Kemudian pemberian hak baru kepada kelanjutan pelepasan hak, yang kedua di luar pelepasan hak. Kemudian hak atas tanah dan bangunan meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak perolehan, pengelolaan. Objek yang tidak dikenakan BPHTB. Pengecualiannya menurut pasal 44 ayat 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 atas objek pajak yang diperoleh tidak dikenakan objek BPHTB adalah untuk kantor pemerintahan, pemerintah daerah, penyelenggara negara, dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah. Kemudian oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum, untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri, untuk perwakilan diplomat dan konsulat berdasarkan ajas perlakuan timbal balik oleh orang pribadi atau badan karena konversi hak dan atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama oleh orang pribadi atau badan karena wakaf oleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah dan untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Subjeknya siapa? Orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan. Berarti siapa? Pihak pembeli. Penjual punya hak nggak sih buat bayar pajak menurut Bapak Ibu sekalian? Bayar, Bu. Kewajiban nggak sih? Bayar, Bu. Menurut Bapak Ibu, ini kan di sini kan antara jual beli ya. Nah, pihak penjual punya kewajiban nggak sih? Kewajiban perpajakan nggak sih menurut Bapak Ibu? Bayar, Bu. Bayar apa? Kalau kemarin itunya ada hitungannya pajak penjual sama pajak pembelinya gitu, Bu. Tahu saya. Pajak apa? Pajak atas penghasilan nggak sih? Dia kan jual barang, jual tanah. Berarti ada apa? PPH ya? PPH ya? Penghasilan ya? Nanti dibahasnya lebih lanjut di minggu depan ya, PPH ya, PPH 21 dan lain-lain ya, arahnya ke sana. Ini BPHTB, kita bahas tentang si pembeli. Tarif hitungan BPHTB adalah 5%. Dia single tarif. Dari total NPOP, nilai perolehan objek pajak dengan NPOP PTKP maksimum 80 juta.
NJOP tidak kena pajak, maksimum 8 juta. Untuk hibah dan waris itu maksimal 300 juta. Itu untuk seluruh ini ya, sama DKI, rata-rata sih sama ya untuk DKI dan pemda-pemda lainnya. Untuk waris atau hibah BPHTB-nya dibayar hanya 50%. 50% dari misalnya 300 juta berarti 300 juta dikali 50% ya berarti 150 baru dikalikan NJOP-nya berapa baru dikalikan 5%. Seperti itu kalau untuk hibah ya. Nilai perolehan objek pajak. Nilai perolehan objek pajak kena pajak dihitung berdasarkan NPOP dikurang NPOP-TKP. Nilai POP berdasarkan dari harga transaksi, nilai pasar, harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang. Nilai NPOP tidak diketahui atau rendah dari NJOP PBB pada tahun diperoleh, maka DPP-nya adalah NJOP PBB. NPOP TKP maksimum 80 juta, NPOP PTKP untuk perolehan hak waris atau hibah wasiat itu 300 juta. Itu sedara dalam garis lurus 1 derajat ke atas atau ke bawah dengan pemberi hibah termasuk suami atau istri. Sudah dijelaskan. BPHTB karena waris atau hibah wasiat. Itu perolehan hak karena waris adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan oleh ahli waris dari pewaris yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Perolehan hak karena hibah wasiat adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan dari pemberi hibah wasiat yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia. Perolehannya adalah 50% dari BPHTB yang seharusnya terutang. Saat terutangnya BPHTB kapan? Itu menurut pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli. Yang kedua, pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar menukar hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan atau hadiah. Pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris, pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim, pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, kemudian pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak, yang terakhir adalah pada tanggal penunjukan pemegang lelang untuk dilelang. Tata pembayarannya adalah how self assessment pasti ya. Wajib pajak menerima, memperoleh hak tanah, bangunan, membayar, melunasi sendiri. Self assessment. Di mana? Kantor pos atau bank atau wilayah departemen yang meliputi letak tanah atau bangunan di mana bangunan tersebut berada ya. Cara penempatan BPHTB Official Assessment dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak, setelah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lainnya, pemerintah daerah dapat menerbitkan SK BPHTB kurang bayar. Sanksi administrasinya sama seperti PBB, 2% sebulan, maksimum 24 bulan. Dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SK BKB.
dalam jangka 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak setelah diterbitkannya SKBKB dan ditemukan data baru dalam bentuk terungkap, pemerintah daerah dapat menerbitkan SKBPHTB kurang bayar tambahan. Sanksi administrasinya adalah kenaikan 100%, kecuali wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan pemeriksaan. Pajak yang terutang berdasarkan SKB, KB, SKB, KBT, ST, BPHTB, SK Pembetulan, SK Keberatan, atau putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi paling lama 1 bulan sejak surat diterima oleh wajib pajak. Jika hal tersebut di atas tidak dilakukan pada waktunya, maka pajak yang terutang dapat ditagih dengan paksa. Apa sih ini kewajiban yang berkaitan dengan BPHTB? Di samping urusan penjualan misalnya tanah ya, saat melakukan transaksi jual beli tanah termasuk juga biaya-biaya yang muncul, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan pembeli maupun penjual. Yang pertama adalah yang perlu diperhatikan adalah saat transaksi pajak penjualan tanah adalah melakukan pengecekan keaslian. Yang pertama sertifikat tanah di kantor pertanahan, PPH harus dilunasi oleh pihak penjual sebelum dilakukan pengurusan AJB dan menerima uang penjualan tanah. Libatkan saksi ketika dilakukan pembacaan dan pendatangan AJB guna menghindari adanya sengketa atau uang prestasi. PPAT tidak menerbitkan AJB sebelum PPH diselesaikan oleh penjual. PPAT tidak mendatangi AJB sebelum pembeli melunasi transaksi jual beli tanah. Transaksi jual tanah merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang menimbulkan berbagai kewajiban berupa pajak maupun biaya pada pihak penjual dan pembeli. Pajak beli tanah dan yang dimaksud adalah yang tadi saya tanyakan ya kan, PPH yang menjadi kewajiban penjual dan BPHTB serta PPN tergantung kondisi siapa yang nanti menanggung ya. Di samping pengeluaran pokok tersebut ada pula beberapa biaya seperti pengecekan sertifikat, jasa notaris dan sebagainya. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan nggak, Bapak Ibu? Nggak ada pertanyaan ya Bapak Ibu ya? Saya lanjutkan ya. Contohnya, Bank BNI memperoleh hak perolehan sebidang tanah seluas 15.000 meter persegi dari pemerintah atas suatu tanah di daerah Cirebon Selatan dengan harga pasar tersebut sebesar 12 juta per meter. Hitung BPHTB terutang. Jika NJOP Cirebon ditetapkan 50 juta. NPOP 180 juta. 180 miliar. Hitungannya 5% dari 180 miliar dikurang 50 miliar. Totalnya 8 miliar 999 ya. Pada tanggal 1 Maret 2023, Tuan Indra mendaftarkan warisan berupa tanah dan bangunan di Bekasi dengan NPOP 400 juta. Dan MPOP PTKP sebesar 200 juta. BPHTB yang harus dibayar Tuan Indra adalah 50% ya dari, karena kalau hibah dan warisan itu dari tarif normal 50% yang harus ditagih, yang harus dibayarkan. Perum Prunas memperoleh hak perolehan atas tanah dari pemerintah seluas 10 hektar dengan NPOP 1 miliar, NPOP PTKP 75 juta. Berapa BPTP yang harus ditanggung? Di sini nilainya 0 nihil. Karena kenapa? Karena pemerintahan. Pemerintahan kan tadi dikecualikan dari objek BPHTB. Seperti itu. Andi memperoleh tanah dan bangunan pada tanggal 29 Maret 2020. NPOP 140 juta, NPOP KP 50, NPOP kena pajaknya 80 juta, ya kan, dikurangi pajaknya 5%, jadi 4 juta. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal 28
Desember 2020 ternyata ditemukan data sebelum lengkap dan menunjukkan MPOP sebesar 190 juta. Bagaimana perhitungan BPHTB ini? Dihitung selisihnya. Selisihnya karena ini dalam tahun yang sama ya, di bulan Desember, berarti dihitung dari bulan Maret. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, berarti 10 bulan. Bunganya adalah 2% dikali 10, 500 ribu, jadi jumlah yang dibayar adalah 3 juta kekurangannya. Itu. Rika memperoleh tanah bangunan pada tanggal 29 Maret 2020. Perhitungannya. Kemudian berdasarkan pemeriksaan, 3 tahun kemudian dilakukan pemeriksaan. Yang dibayar berarti 100%, 2 kali lipatnya dari karena dia dikenakan denda. Jadi yang dibayar adalah 5 juta. Gitu. Oke. Ada pertanyaan nggak seputar BPHTB? Bapak Ibu? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Lanjut. Ibu. Halo. Lanjut nih. Nggak ada pertanyaan ya? Udah mulai sore, kita boleh ngantuk, Bu. Apa ngopi dulu kali, teman-teman? Ada pertanyaan nggak nih seputar BPHTB? Belum, Aku Bu. udah paham semua ya? Gampang kan ya BPHTB, PBB, biaya materai. Gampang lah, tinggal kedip-kedip mata ya. Monggo Pak Radit, Pak Wardi, Bu Marsya. Jika ada yang ingin tanya, silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada, lanjut PPH 15 ya, Pak Sofian ya. Biar nanti Lanjut aja, Bu, sesi pertanyaannya Oke, biar Bu. kita diskusi lebih banyak di case ya Pak Sofian ya. Siap. Case aja Case nanti yang kita. lain lah ya kan, Ya, karena siap ini aja. kan gampang lah ya. Mungkin teman-teman di lapangan banyak mengalami kendala, mungkin kita bisa saling sharing lah ya, lebih ke Siap, arah sana ya. siap. Oke. Baik, Bu, silakan Bu, lanjut, Bu. Oke, kita lanjut sekarang. Pajak penghasilan pasal 15. Apa sih pajak penghasilan pasal 15? Nah, dasarnya ini, Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir adalah KMK nomor 543, KMK nomor 30 tahun 2001 tentang perhitungan pos penghasilan neto dan cara pajak penghasilan bagi wajib pajak melakukan kegiatan usaha jasa clean kontrak manufaktur internasional di bidang produksi mainan anak-anak. Ini yang terakhir 2021. Apa sih subjek pajak dan objek pajak penghasilan PPH pasal 15? PPH pasal 15 itu adalah atas charter penerbangan dalam negeri, kemudian atas pelayaran dalam negeri, atas pelayaran atau penerbangan luar negeri, kemudian atas kantor perwakilan dagang asing di Indonesia. Yang terakhir adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklun internasional di bidang produksi mainan anak-anak. Yang pertama adalah pajak penghasilan wajib pajak perusahaan penerbangan dalam negeri. Cakupannya adalah perusahaan penerbangan yang berkedudukan di Indonesia yang peroleh penghasilan berdasarkan perjanjian charter. Tarifnya adalah 1,8% dari peredaran bruto. Ini perlakuannya adalah tidak final untuk charter ini ya. Contohnya seperti ini. PTY, penerbangan perusahaan penerbangan, gampang lah, tinggal 1,8%, udah kelar ya kan? Tidak bersifat tidak final. Kemudian dipotong dan disetor oleh kemudian bukti hasil. Yang kedua, atas pelayaran dalam negeri. Cakupannya adalah perusahaan pelayaran dalam negeri yang memperoleh penghasilan berupa imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari pengangkutan orang dan atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan atau di pelabuhan Indonesia ke pelabuhan luar negeri dan atau sebaliknya.
Dasar pengenaannya adalah 1,2% dari peredaran bruto, perlakuannya adalah final. Contohnya sama lah, gampang ya contohnya. Kemudian penghasilan wajib pajak perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri. Cakupannya adalah perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri yang memperoleh penghasilannya berupa imbalan dan atau pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari pengangkutan orang atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan atau pelabuhan Indonesia ke pelabuhan luar negeri. Tarifnya adalah 2,6% dari peredaran bruto, perlakuannya adalah final. Contohnya juga ada di sini, Bapak Ibu sekalian bisa lihat nanti. PPH pasal 15 atas kantor perwakilan asing di Indonesia, cakupannya adalah kantor perwakilan dagang di Indonesia. Apabila terdapat nilai ekspor bruto yang merupakan semua nilai pengganti atau imbalan yang diperoleh atau diterima oleh wajib pajak luar negeri yang memiliki kantor perwakilan Indonesia atas penyerahan barang kepada orang pribadi atau badan yang berkedudukan Indonesia. Tarifnya adalah 0,44 dari nilai ekspor bruto. Perlakuannya adalah final, khusus untuk kantor perwakilan dagang yang negara mitra tax treaty atau P3B, perjanjian penghindaran pajak berganda besar. Tarif yang terutang disesuaikan dengan tarif BPT atau kita kenal dengan Branch Profit Tax dari suatu BUT tersebut. Penghasilan netonya adalah sebesar 1% dari nilai ekspor bruto. Tergantung nanti kita mau pakainya mana nih, karena kan ada perjanjian, biasanya ada tax treaty antara misalnya negara Indonesia dengan Singapura, mana yang mau dipakai. Dia mau memperlakukan yang 1% berdasarkan negara mereka atau mereka yang mau ikut yang 0,5%. Itu tergantung perjanjian lagi. Kita lihat tax treaty-nya. Ini sebagai contoh nih. Nilai ekspor bruto KPDA pada tahun 2019 adalah sebesar 20 miliar. KPDA berasal dari negara Spanyol yang mempunyai P3B dengan Indonesia dengan tarif BPT sebesar 10%. PPh pasal 5 yang dikenakan atas penghasilan dari KPDA yaitu penghasilan brutonya berapa, kita hitung netonya dulu. Baru kita peroleh dia ada penghasilan PPh badan 25%, tahun 2019 kan masih 25% ya. Sekarang kan 22% yang terbaru. Pajak setelah pajak, laba setelah pajak 150, berarti BPT-nya adalah 10%, telah ditentukan. Pajak PPh pasal 15-nya adalah 65. Bersifat final. Yang ini berbeda. Perwakilan kantor dagang PT Wangi Parfum atau pengurusan bibit wangi di Korea beralamat di Tarakan, Jakarta melakukan ekspor parfum tahun 2023 Juni ya. Dengan nilai ekspor 1 miliar serta biaya proses ekspornya ada 50 juta yang dibayarkan pada tanggal 23 Juni. Diketahui bahwa negara Korea adalah negara yang terikat P3B dengan Indonesia serta mencakup lalu lintas internasional dengan tarif BPT sebesar 20%. Tergantung jadi mana yang mau dipakai. Dia mau ikut negara kita atau ikut negara Korea. Di sini contoh ikutnya negara kita berarti kenanya 0,44% dari nilai ekspor bruto. PPh pasal 15 atas wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon di bidang produksi mainan anak-anak. Cakupannya adalah perusahaan penerbangan yang berkedudukan Indonesia yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian charter. Tarif dasar dari pengenaannya adalah 2,1% dari seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang. Biaya yang tidak termasuk adalah biaya atas pemakaian bahan baku. Perlakuannya adalah final. Administrasi penyetoran PPh pasal 15 di sini ada ya. Ini kode MAP-nya. Pembayaran dan pelaporan untuk mekanismenya withholding, pihak pemotong pemukit wajib menyetor pihak
pajak paling lambat tanggal 10 di bulan berikutnya. Wajib pajak yang melakukan penyetoran sendiri, PPh pasal 15, wajib menyetor pajak paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Saat ini seluruh pelaporan PPh atau pemungut termasuk PPh pasal 15 dilakukan melalui SPT unifikasi. SPT masa PPh unifikasi wajib disampaikan paling lambat tanggal 20 di bulan berikutnya. Oke, ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Udah kelar nih materi kita. Ada pertanyaan nggak seputar PPh pasal 15? Atau saya yang tanya nih? Ada yang ingin bertanyakan mengenai PP 15? Atau mungkin gini Bu, mungkin ada kasus-kasus lain yang kita bisa diskusikan kali Oh, ya. kasus Pak, mengenai PPh 15 nih. Ada beberapa perusahaan ya Pak, mereka mempunyai kapal, ya kan? Mereka mempunyai siupal, berarti masuknya adalah pelayaran, ya kan? Adanya di Indonesia. Ya kan? Tapi core bisnisnya adalah pengerukan sungai, Pak. Ya, Bu. Masuknya PPh apa coba? Ayo, Bapak Ibu sekalian. Apa masuk PPh pasal 15 atau pajak yang lain? Dia tetap pelayaran, dia punya kapal, dia punya siupal, ya kan? Udah standar lah, pasti udah masuknya pelayaran kan? Kalau dilihat dari siupalnya, dia punya kapal, gitu kan? Tapi core bisnisnya adalah pengerukan sungai. Pasal 15 ini ya, pelayaran ya 15 ya. Ya, betul, pelayaran, betul Pak Bisri. Nah, di sini kan juga ada nih pasal 15 pelayaran ya Pak Bisri ya. Iya, Masuk sini nggak menurut Bapak? kan pengerukan itu. Main course main utama bisnisnya kan pengerukan ya. Iya, Iya, berarti beda dong nature-nya ya. ya, beda, betul, beda. Kenanya adalah apa? Wajib pajak. Pengerukan. Wajib pajak apa Pak? Konstruksi Pak kenanya. Iya, konstruksi. Iya, Ya, konstruksi. betul, konstruksi. Ya. Karena walaupun dia punya kapal, mereka punya siupal, tapi core bisnisnya adalah pengerukan. Pengerukan adalah maksudnya konstruksi. Karena di sini kan disebutkan. Kalau untuk pelayaran adalah pengangkutan orang atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia atau pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri atau sebaliknya seperti itu. Jadi kita lihat dari core bisnisnya apa. Jadi nanti DJP biasanya dia akan lihat core bisnisnya, oh ini nggak masuk PPh 15, tapi kenanya adalah konstruksi seperti itu. Jadi MAP-nya ya berdasarkan KLU biasanya. Iya. Seperti itu kalau di lapangan. Tarifnya juga beda ya, Bu ya. Kenapa Pak? Tarifnya juga beda ya. Beda. Ya. PPh untuk konstruksi itu tergantung Pak. Kita Ya, punya jenisnya ya. SBU IUJK atau tidak. Kalau Ya. misalnya punya, ya kenanya 3%. Kalau tidak punya kenanya 3%, tapi kalau punya kenanya 2,64. Ya. Jadi buat rekan-rekan itu tadi kalau kita harus melihat apa sih nature transaksinya. Kalau pajak ngeliatnya gitu. Jadi bukan dia punya pelayaran kapal atau sewaan kapal, tapi yang dipakai pekerjaan utamanya pengerukan tadi. Jadi yang dilihat nature transaksinya gitu. Iya, betul. Karena arahnya kemana kan di sini ada cakupannya ya, Pak. Seperti kita punya kapal, Pak. Ada lagi contoh, di Kalimantan tuh kan banyak ya kapal. Kita punya kapal kongkang, Pak. Ya kan? Mereka itu kan juga ada siupal, Pak. Betul nggak? Itu masuknya kan pelayaran. Tapi kalau bisnisnya adalah mereka menyewakan kapalnya. Ya kan? Berarti kan bukannya kena PPh pasal 15, tapi apa? PPh 23 ya, Pak. Betul nggak? Iya, Pak. Itu. Sewa atas sewa harta ya. Ya, harta. Iya. Jadi kita harus lihat cakupannya di mana sih gitu. Tapi misal Ibu, ternyata dia punya pendapatan lain-lain atas ekspedisi dari kapal itu. Jadi selain dia ngeruk, dia ini
dia ada pendapatan lain-lainnya juga, itu harusnya kena atas PPh 15 ini gitu kan. Kenapa, Pak? Sorry, suaranya kok putus-putus ya di saya. Tadi Jadi selain pengerukan, mereka punya ekspedisi. Ekspedisinya apa nih, Pak? ya, jadi pendapatan lain-lain atas kapal itu, oh Hmm. kita masih punya space nih, ya udah kita sambil ngangkut barang gitu. Angkut barangnya di mana? Kan di sini udah jelas kan, Pak. Kalau memang pengangkutannya adalah pengangkutan barang atau orang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, itu kenanya PPh 15. Seperti itu. Tapi Bapak menyewakan space kapal tersebut, berarti kenanya PPh 23. Oh, Oke? ya. Ya kan? Bapak Ya. menyewakan space-nya tersebut, berarti kan kenanya PPh 23. Karena kan Bapak tidak mengangkut orang, ya kan? Ya, Kalau memangnya core bisnisnya Bapak mengangkut orang atau barang, kenanya PPh 15. Jadi nanti tuh banyak tuh di laporan, Pak. Ada yang final, ada yang tidak final gitu. Laporan SPT badannya ya. Nanti ada 2 tuh. Ya, oke. Seperti Bu, itu. izin bertanya, apakah memungkinkan Bu satu core bisnis bisa dapat potongan PPh lebih dari satu jenis? Bisa, Pak. Kalau kita itu bisa, Pak. Bisa. Nanti kan ada, Pak, pada saat kita buat laporan keuangan tuh, kita akan bedakan mana yang masuk PPh final, mana yang tidak masuk PPh final. Gitu. Walau sebenarnya dia punya core bisnisnya di salah satu bidang tertentu, tapi misalnya dia ada nambah pekerjaan lain atau dapat bisnis lain gitu, Bu. Misalnya dia punya kapal nih, tadinya dia sewakan, kemudian mungkin ada pengembangan, dia coba melayari rute tertentu yang dianggap dia untuk pengembangan bisnisnya. Berarti bisa lebih dari satu pengenaan Bisa. atas penghasilannya itu ya, Bu ya? Iya, bisa. Sebenarnya izin Bu, sebenarnya kalau secara ini kan dilihat dari subjek pajaknya ya Bu ya. Mana dulu yang mau kita mau lihat ya Bu ya, subjek pajaknya. Iya, Mau dia mau subjek. usaha apapun dilihat dari subjek Cakupannya, pajaknya. cakupannya, iya. Iya, cakupannya. Jadi kalau dia mau transport apa namanya jasa ya berarti kejatuhnya ke 23. Kalau yang lain berarti dilihat dari subjek pajaknya. Iya, subjeknya, betul. Dia Objeknya, pelayaran, dia sorry, punya sorry, kapal, maaf, belum tentu objeknya. kena PPh Maaf, saya 15. Bisa jadi PPh Ya. pasar, PPh final, atas konstruksi, ya kan? Bisa Ya. jadi sewa, bisa jadi PPh 15. Gitu. Dilihat dari konteksnya nanti mana yang mau dikenakan objeknya gitu. Iya, betul. Objeknya, cakupannya, seperti itu. Ya, jadi contoh kapal bisa digunakan untuk transportasi, bisa digunakan untuk tambang, bisa digunakan untuk apapun gitu ya Bu ya. Ya, betul. Sama seperti misalnya apa kita punya gedung nih, gedung ini kita mau apain, kita mau kita sewa atau mau kita kelola atau bagaimana ya Bu ya, dilihat Ya, dari betul. objeknya bagaimana gitu kan. Iya. Gitu. Arahnya mau kemana nih kita? Arahnya mau Ya kemana? kan? Kalau pajak sih, yang penting kan penghasilan, Pak. Yang penting kita detail, ya kan? Pasti kan Ya, kita buat detail satu-satu. Ya. Seperti itu. sebenarnya Kalau pajak itu laporan lebih melihat SPT ya. objek pajaknya yang mau yang disorotin itu Bu, Iya. yang mengandung unsur penghasilan. Iya, Lebih ke betul. situ sih kalau saya lihat seperti itu. Seperti itu Pak Wardi. Iya. Kalau ini satu Pak, kasus kalau Silakan. misalnya PPh final itu misalnya jasa konstruksi nih Pak. Iya. Kan PPh final udah jelas ya kalau dia jasa konstruksi. Cuman di 23 itu kan ada jasa konstruksi, karena 23 juga itu saat seperti apa yang membedakan kasus seperti itu. Kenain Konstruksi yang seperti itu 23. Pak, biasanya kontraktor kita bayar kontraktornya, dipotong. Yang 23-nya Bu. Iya, atas jasanya. Jasanya iya benar. Bukan dikenain final Bu. Si kontraktornya itu yang punya dia PPh final Pak, pelaporannya. Tapi pada saat Bapak misalnya memakai jasa tersebut, ya kan bisa potong PPh 23-nya. Jasanya ya Pak, jasanya aja. Jasanya ya. Iya. Nanti ada Pak, kalau yang untuk konstruksi itu ada aturan main Pak. Dia harus punya SBU, IUJK, seperti itu. Iya, dia punya SBU, SUJK, dia misalnya punya SUJK ada kecil, berarti dikenain kan 1,75. Iya, betul, seperti itu. 1,75. Tapi yang besar, ya arahnya mana kan? Ada perencanaan, seperti itu kan Pak. Ya, Ada pelaksana. dia pelaksana, misalnya pelaksana.
Hmm. dia pastinya kan kena PWA final. Terus pada saat kapan kenain 23 di jasa konstruksi, kan soalnya di 23 ada Biasanya juga orang jasa pribadi, Pak. konstruksi. Konstruksi orang pribadi biasanya. Mereka yang Oh, tidak, yang kalau PPh 23 itu ya, biasanya PPH mereka 23 yang, itu maksud saya. iya, orang pribadi tapi mereka melakukan pekerjaan, Kegiatan misalnya pembangunan gedung. jasa konstruksi berarti khusus untuk orang pribadi, Iya, biasanya baik dipotong dia dari. punya NPWP maupun tidak gitu, Bu. Iya, betul. Kalau Nah, begitu, apakah beda dengan yang borongan jasa borongan gitu? Apakah dikelompokkan ke situ atau bagaimana, Bu? borongan. Ah, Borongan ini berarti tukang harian itu ya, Pak ya? Betul nggak? Satu kan? dia borongan atas pekerjaan. Misalnya saya kasih pekerjaan dia konstruksi bikin saluran. Nah, saluran borongan per meter sekian. Saya borongin deh Sama 1000 itu, Pak. meter. Itu sama. Kena 23 apa? Tergantung, Pak. Nanti ada 23 apa biasanya 21, Bu? Apakah dia eh, pribadi atau PT, Pak? Kalau dia PT Pribadi. 23, Kalau dia pribadi. pribadi PPh 21, 21. Pak, kenanya. 21. Berapa? Karena dia 21. objeknya. Iya, Ya, Kalau dia PT kena 23. 23. Kalau dia 23. pribadi 21. Tapi harus Maksudnya ke dipisahkan ya, Pak. borongan. Biasanya pajak kan kita bayarnya gelondongan tuh antara bahan sama jasa. Nah, buat ngecilinnya itu harus ada pemisahan tuh, Pak. Supaya pemotongan kecil. Ya, jasanya aja. Kalau barang kan tidak dikenakan. Walaupun saya kalau saya borongin itu biasanya itu udah termasuk material, dia tanggung sendiri dah sama dia. Oh, tanggung sana ya. Berarti hanya jasanya kan ya, Pak ya? Jasanya. Oh iya. Oh, kena 23 berapa 21 ya? 21 kalau pribadi ya, Pak. Oh gitu. Baik. Dan ini biasanya tadi tertanya Pak Wardi tadi itu bisa kita menggunakan untuk tax planning, Pak, sebenarnya, Pak. Mana yang lebih kecil secara perpajakannya? Seperti itu, Bu, ya. Iya, Mana betul, tax perusahaan-perusahaan planning. menggunakan itu, Kalau kita mana masukin yang lebih gelondongan kan kecil? gede ya, Pak, pajaknya Iya, ya. mana Jadi lebih nanti kecil. Jadi itu salah satu strategi dari tax planning dalam perusahaan. kita Gitu. pisahin Apakah mana kita yang menjadi pakai bahan, 23, mana yang apa menjadi pakai jasa. 21? Ya, mana yang lebih tinggi, mana Iya, yang lebih kecil. betul. Nah, itu salah satunya dari teknik yang namanya tax planning, Pak Wardi. Gitu, Oh, Pak seperti Wardi. itu ya. Jadi dia Iya. dapat Biar kecil, Pak, potongannya. potongannya ya. Iya, soalnya kalau Iya. gelondongan Bukannya saya kita ini ya, bukannya kita menyalahi aturan ya, Pak. Tidak, itu namanya tax planning, Pak. Mana Tax yang lebih planning, kecil. ya. Itu Lebih diperbolehkan sekali, di Pak. dalam peraturan perpajakan. dokumen Boleh kok tuh. pendukungnya, dokumen pendukung kalau misalnya saya ditanyain, diperiksa gitu, Jasa, Pak. Jasa Jasa. ditulisnya Jasa. jasa atas pengerjaan apa. Nah, jasa itu aja. pekerjaan, jasanya saja ya. Iya, jangan saya termasuk dengan bahannya. Jadi saya keluarin dulu material yang dia pakai itu. Iya, Keluarin, jangan Pak. digabungkan. Kalau Keluarin. digabungkan, pajaknya gabung, Gede. Pak. Tapi kalau dipisahkan, hanya jasanya saja yang Tapi dikenakan. kalau biasanya kalau disubkan kayak gitu, dia jatuhnya dia hanya tagihan dia berikan ya keseluruhan, bukan di materialnya saja. Oke. Terkecuali Sebenarnya kalau misalnya dia mandor itu dia tidak punya invoice-nya karena orang pribadi ya. Orang pribadi dia nggak mungkin bikin invoice, saya bikinin invoice buat dia. Nah, berarti kan mungkin di orang pribadi itu yang bisa kita setting supaya 21-nya lebih kecil gitu, Pak, Bu ya. Iya, bisa seperti itu. Jasanya nanti. sebenarnya tinggal gini, Pak Wardi, tinggal bagaimana perusahaan dengan pihak kontraktor tadi akan menentukan ini apakah nilainya include atau exclude. Nah, sebaiknya sebenarnya itu harus dipisahkan, mana biaya materialnya, mana biaya jasanya. Kenapa itu? Ya, jadi keuntungan perusahaan untuk bayar pajaknya kecil, Pak. Contoh misalnya kita 35 juta gitu kan, Pak. Nah, 35 juta itu kan bahannya 30. Kan gitu ya, Pak ya. 5 juta adalah jasanya. Nah, Bapak mau bayarnya mana? 35 atau 3 atau 5? Pasti kita pengen 5 kan perusahaan kan. Biar kecil ya, Pak, pajaknya. Makanya itu merupakan salah satu namanya tax planning. Ya, itu tinggal bagaimana sebelum kita mengambil proyek tersebut atau kita bekerja sama pada pihak ketiga, kita harus menentukan dulu, Pak, mana yang pajaknya kecil. Nah, itu nanti didiskusikan kepada didiskusikan kepada kedua belah pihak lah yang melakukan perjanjian. Pihak lainnya gitu sih, Pak. Gitu. Nah, itu tinggal sebenarnya strategi kita sih, Pak. Strategi lah, Pak. Kalau nanti Bapak jadi tax planner kan. Siap. Baik. Jangan bayar pajak gede-gede, Pak. Kalau memangnya dimungkinkan bayarnya kecil, kan kita tidak menyalahi aturan.
Oh iya. Ya. Ya, Nah, Pak saya Fahmi. tambahkan juga jangan lupa nanti dokumen pendukungnya, Ya, misalnya di betul. Dokumen perjanjiannya kita pendukung. sebutkan. Di perjanjian kita Ya, sebutkan seperti ini, karena biasa pajak lihat mana perjanjiannya seperti Ya, itu. dokumen pendukung betul. Ya, Ya, makanya tadi Pak perjanjiannya ya. itu kan yang dibuat. Nah, ada lagi teman-teman yang pengen diskusikan, kita diskusi aja nggak apa-apa. diskusi aja nggak apa-apa. Bahan saya Diskusi aja sudah nggak apa-apa. Mungkin ada kasus-kasus yang iya dihadapi dalam kasus-kasus perusahaan gitu yang kan. Jadi lebih lebih menariknya enak gini. lah kita ya, Lebih menarik, lebih hidup lebih karena menarik. tujuan kita bikin webinar ini bukan teori ya Bu ya. Karena Iya teori sudah betul. ada di platform, Kalau teori sih bisa teman-teman. dibaca Pak, ya kan? Iya, Bapak Ibu teman-teman, bisa baca. Tapi teman-teman. kalau praktek di lapangan yang lebih Iya. menarik. Jadi kalau teorinya sudah ada di platform, teman-teman tinggal akses di satukelas.com. Password usernya sudah dikasih tadi oleh Bu Vera tadi, sudah diarahkan. Di sini tujuan kita webinar ini lebih kepada diskusi-diskusi kasus-kasus apa yang sedang dialamin. Jadi secara teori dapat, secara aplikasi dapat, secara kasus-kasusnya dapat gitu. Monggo silakan, ada kasus apapun disampaikan ke kita akan diskusi bareng-bareng gitu ya Bu ya. Iya betul. Nanti Pak Bisri ya. Ya, ya. Betul. Jadi nggak Kita akan bantu. nggak terpaku hanya apa modul ini ya. Iya, Ya, modul kita KUP bahas nih dan PBB, PPN. Ya, BPHTB, silakan biaya ya. materai itu Silakan. aja. Yang lain juga Menonton boleh, nanti. silakan kalau Nah, mau nggak ada apa-apa, kita bahas di luar itu nggak kita apa-apa. sharing di Kalau sini memang ada ya. pertanyaan. Siap. Sharing kok. Ya. Mungkin yang lain Pak Robert ada kasus-kasus apa yang dialami Pak Robert secara perpajakan Pak Robert, Pak Denny, Bu Asti, Bu Marsha, ada lagi nggak kasus-kasus yang mungkin mau kita bahas di sini, Bu Marsha? Ya, satu kasus nih Pak. Kadang Nah, kalau misalnya orang pribadi ini kan agak susah ya dipotong PPh-nya. Pastinya kita suka mau nggak mau ya harus di gross up. Nah, untuk menghindarin apa beban pajaknya ini, apa ada treatment tersendiri supaya memang kita bayar itu pajak, tapi nggak mesti harus lebih besar dari kalau kita gross up kan pasti jatuhnya lebih besar. Gimana menurut Bapak Ibu? Saya coba bantu. Ya, sebelumnya kita bikin simulasi dulu Pak. Kalau misalnya kita bikin gross up, jadi total pajaknya berapa. Terus kalau kita kenakan 6% karena nggak punya NPWP, itu pajaknya berapa. Jadi kita bikin simulasi dulu sebelumnya Pak. Jadi kalau ini sebenarnya sih jadi masuk di tax planning ya. Jadi planning ya. bagaimana kita membayar pajak dengan murah tapi tidak melanggar aturan. Jadi Aturan. jadi nanti kita bikin simulasi tuh. Saya coba bayar gross up nih. Wah, total pajaknya misalnya 100. Terus kalau kenain yang non NPWP 6%. Berapa nih kali pajaknya? Nah, kita bisa ambil mana yang termurah seperti itu. Tapi kalau begini Pak, misalnya nih orang pribadi dia nggak punya NPWP, terus saya udah transaksi di Desember, pada Ya. saat di Januari baru kepikiran nih, aduh saya buatin NPWP aja ya Pak ya, buat ngurangin ini tadi karena tambah 20% lebih besar atau karena nggak punya NPWP tadi. Apakah secara aturan regulasinya eh, tidak terpenuhi atau boleh diberlakukan seperti itu? Karena saya udah transaksi duluan nih. Backdate gitu ya Pak. Iya, Iya. jadi Ya. sementara NPWP kemudian nyusul gitu. Jadi gini, sepanjang sebelum tanggal 10, kan transaksi Desember nih. Tapi kan kita bayar pajaknya paling lambat tanggal 10 tuh. Ya Tanggal enggak? 10 bulan Nah, berikutnya. ya, Betul ya? tanggal 10 Januari. Januari, berarti sebelum itu masih Sebelum bisa. tanggal 10 dia udah punya NPWP, ya udah sebelum kita store juga tuh duitnya, ya udah kita pakai tarif yang ber-NPWP aja seperti itu. Jadi mungkin buat Bapak juga kalau misalnya habis bertransaksi tuh potong pajak jangan langsung dibayar ke kas negara dulu, Pak. Jadi disimpan dulu di utang pajak, cicilannya utang pajak. Nah, nanti pas saat tanggal 9 atau tanggal 10 baru dibayarin total seluruhnya selama sebulan. Seperti itu, Pak. Hmm. Ya itu tujuannya juga untuk mengantisipasi jangan sampai salah hitung. Atau kita bisa menghemat supaya lebih murah nih pakai apa ya. Kayak tadi kan misalnya dia punya NPWP ternyata di tanggal 8 Januari ya udah kita pakai tarif ber NPWP aja karena kita belum store ini pajaknya seperti itu. Tapi kalau udah lewat tanggal 10 ya
mau nggak mau pakai kita simulasi, mau yang tidak ber-NPWP atau kita gross up, nanti kita lihat pajak tertinggi yang mana, seperti itu. Iya, baik. Ini menarik sebenarnya tax planning ini sebenarnya sih. Pernah saya bawakan juga ini. Ada yang tanyakan lagi? Atau gimana nih? Bu Susi sama Pak Bisri? Karena terkait tax planning ini memang suatu hal yang menarik ya Bu ya. Suatu Iya, hal betul, menarik, betul. sangat menarik banget. Kalau mungkin Ibu ada atau Pak Bisri ada materi terkait tax planning, monggo Bu di-share aja di luar topik kita, nggak apa-apa. Artinya biar teman-teman juga dapat ilmu lain, bukan hanya sebatas ya ini, jadi bisa kita ngembangin lagi gitu Bu. Bagaimana Pak Bisri atau bagaimana Bu Susi? Topik ya, Soalnya Pak. tadi kita bahas mengenai tax planning. Boleh aja kita Planning sambil boleh, bahas, Pak. memang ada case siapa atau yang punya usulan atau punya Gimana modul. teman-teman? Mau gimana nih? Ada gimana? Atau Ya, boleh Pak, boleh gimana, dengan Pak? senang hati Pak. Dengan senang hati. Jadi bonus ya, nggak apa-apa. Jadi Bonus. Jadi bebas ya. ini tujuan kita Kita ini sebenarnya bebasin. bukan kita belajar, nama Kita belajar Ibu belajar ya. di sini, Pak. Karena kalau Kita teori belajar. aja, aduh, prakteknya kan kita perlu praktek, Iya. Pak, bukan teori. Teori hanya Oke. mendampingi. Saya coba share tax planning boleh, biar kita belajar ini bonus Ya, bagi Bonus teman-teman. loh, jarang-jarang. Meskipun Siap. ya di Makasih, Pak. mana-mana harusnya webinar itu kan sesuai dengan materi ya. Ini malah ya, materi udah selesai, kita tambahin materi baru lagi ya Bu ya. Iya, biar lebih menarik, teman-teman ya. menarik, oke. Nambah ilmu, ya Nambah kan? ilmu, oke. Itu. Siap. Baik. Boleh izin saya share, kita bahas ke tax planning. Soalnya waktu kita masih panjang nih, jam 5 nih kan, artinya Panjang harus ya, kita Pak. manfaatin. Karena bahasan saya sedikit lah, ya, udah Iya, standar. harusnya Bu Susi sampai sore nih kan, jadi habis ini ya. Makanya saya lebih udah praktek aja deh di lapangan. Oke. Teman-teman ada masalah apa, itu yang lebih menarik dibandingin kita belajar teori gitu. Oke. Ya, Kalau baru saya boleh nanti izin Bu, Bu Susi Pak, sama Pak izin. ini, gimana? Izin Pak, ke Bu Susi terkait yang apa BPHTB ya. Iya, kenapa Nah, Pak? kalau misalnya dia dapat waris nih, tapi belum balik nama ya, masih nama orang tua. Nah, dapat waris kan harus ke dia bayarnya BPHTB-nya 50% kali Kali 5% ya Ya. dari nilainya. Nah, sementara si ahli warisnya ini tidak punya kemampuan untuk membayarkan kewajiban BPHTB tersebut. Nah, kemudian selanjutnya berarti kepemilikan itu masih atas nama Si almarhum. almarhum. Ya. Ya, berarti si ahli waris tidak dapat menggunakan untuk dianggunkan atau dijual dan selebihnya gitu, Bu. Ya kalau mau dijual bisa, Pak. Nah, terus Kalau mau kewajiban dijual bisa, kalau mau dijual BPHTB bisa. itu seperti apa? Terus gimana seperti apa, Kalau Bu? mau diagungkan juga bisa, Pak. Ya kan? Berarti kalau mau diagungkan berarti kan harus ada dari seluruh ahli waris dong, tanda tangan. Tanda tangan dari seluruh ahli waris. Walaupun itu belum ada dirubah. Ya, bisa. Bisa ya? Bisa. Tapi harus ahli waris harus tanda tangan semua ya, Pak. Seperti itu ya. Oh, semuanya ya. Semua, Kalau Pak. di Tanpa satu kecuali. Berarti kan nanti kan di surat kematian kan anaknya siapa. Nah, itu ahli warisnya itu yang harus tanda tangan. Seperti itu. Baik, makasih Bu. Monggo Pak, dilanjut. Sama-sama. Bu, mau izin tanya Bu mengenai Jessica Bu, mau tanya yang sebelumnya tadi saya udah tanya tentang ini ya Bu ya, apa namanya surat BPHP yang saya kan udah balik nama yang dari orang tua saya, dari orang pembeli pertama ke nama saya. Saya punya 2 adik, tapi itu sebenarnya rumah itu istilahnya nanti buat dibagi-bagi lagi gitu Bu. Maksudnya kalau itu mau dijualkan, itu yang harus saya lakukan sekarang ini kan saya harus lapor ke yang tadi kan kata Ibu harus bikin surat hibah di notaris. Kalau rumah itu dari orang tua saya dihibahkan ke saya. Nah, tapi saya punya 2 adik yang itu saya harus surat menyurat lagi atau gimana tuh Bu untuk biar nggak ada masalah ke depan gitu Bu. Sekarang pertanyaan saya, Ibu Jessica,
tadi kan yang diwariskan itu atas nama Ibu Jessica kan ya? Iya, betul. Berarti nggak ada masalah. Ade dan Hmm. ini tidak perlu. Karena kan itu hibah, Bu. Hibah. Sudah meninggal atau masih hidup ya? Masih ada orang tua saya Ada. masih Berarti ada. kalau masih ada namanya hibah. Hibah. Dihibahkan. Berarti kalau di laporan SPT tahun ini saya harus dilaporkan gitu ya Bu dari Iya, angka ditulis kan ada PPh-nya. tuh objek pajak yang penghasilan tidak merupakan objek pajak, ya kan? Nah, Mm-mm. itu ditulis hibahnya tuh berapa nilai yang tadi rumah tersebut. Nah, terus di hartanya Mm-mm. nanti di SPT-nya itu Mm-mm. ditambahkan Mm-mm. sebesar nilai Oh, total tadi Hibah. harga belinya seperti itu. Hibah. Tapi ingat ya harus ada surat itunya ya, surat hibah Surat ya hibah. dari notarisnya ya, seperti itu. oh, saya harus datang ke notaris untuk membuat surat itu ya Bu. Iya, bikin surat hibah Berarti dari orang tua ke anak yang seperti diperlukan itu apa aja Bu kalau buat surat hibah ke itu ya Bu? hibah ya. Hibah sih biasanya surat pernyataan gitu ya di notaris ya. Sama Nanti ini Bu, Oh, sama ahli warisnya semua Bu harus tanda tangan Bu. dari Ah, dari anggota keluarga. Anggota keluarga itu harus tanda tangan juga itu Iya. ahli warisnya. oh, Biasanya oh seperti berarti itu. semua adik-adik saya harus tanda tangan di surat itu semua gitu ya Pak maksudnya Pak? Iya, Sofyan. biasanya seperti itu. Harus ikut serta. Jadi dari situ harus mengetahui semuanya. Jangan sampai hanya satu pihak doang. Gitu. Oh, Ya, oke. nanti tidak Kalau masalah Bu Jessica nantinya kayak gini. oh, Kalau nggak ada nama dia kan nantinya rebutan, ya kan? Ya, seperti itu. Jadi nggak ada berarti tahu kalau kalau cuma Bu Jessica aja nanti rebutan deh dua adiknya. Emang saya iya tahu bingung mau baginya gitu Bu. kan? Oke. Pajaknya Bu Jessica Kalau bayar, nanti rebutannya adik-adiknya. Emang Bu Jessica mau bayar kalau pajak mis gede. kalau adik-adik saya kan lagi kerja di luar kota nih Bu ya. Berarti itu harus tunggu mereka balik dulu ya Bu ya kalau misalnya mau bikin surat itu ya Bu ya. Oh, Kalau sekarang itu kan kalau kan ini kan gampang, laporan kan bisa April. semua Hah? lewat inilah Via pos Bu, Oh, biasanya Bu. itu ya surat. Via pos tanda pos, tangan nanti iya, aja. pos Ntar dan balik lagi. lain-lain. Oke, baik Bu. Terima kasih banyak. Oke. Sama-sama. Ada lagi yang mau sampaikan teman-teman? Atau kita mau istirahat dulu, mau asar gimana? Asar setengah jam lagi Bu ya? Iya, setengah jam lagi. Ada Nah, pertanyaan gimana? nggak? Ada pertanyaan? Kayaknya semakin sore semakin panas malah ya, Pak Sofian Iya, ya. siap. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Atau boleh saya share untuk tax planning bonusnya? Boleh Jadi Pak. Mbak Bisri sama Bu Susialwati. Ya, Silakan Pak boleh Pak. Sofian. Boleh, silakan Pak. Gimana teman-teman? Di bonusnya nih ya. Tapi sekilas aja ya. Sekilas aja terkait mengenai apa sih tax planning itu sebenarnya, bagaimana dalam menentukan tax planning ya. Nanti mungkin kita diskusi bareng-bareng ya Bu Susi sama Pak Bisri. Kalau saya ada yang kurang juga kurang Ya, apa baik tolong Pak. tambahin juga ya. Baik. Siap, makasih. Oke, sudah kelihatan teman-teman? Sudah kelihatan teman-teman? Sudah Sudah Pak. ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa secara teori udah ada di sini, ada nanti teman-teman saya kasih slide-nya. Ini bonus tambahan aja secara teori, saya nggak bahas secara teoritisnya. Cuman kita membahas bagaimana sih cara menentukan tax planning yang lebih efektif, gitu ya Bu ya, yang Ya. kita tadi bahas ya. Oke, kita bahas di sini contohnya kita mau menentukan tax planning atas PPh 21 misalnya. Kita menentukan PPh 21. Mana tadi ya? Oke. Nah, oke. Oke, teman-teman, di sini kan ada perencanaan PPh 21. Mekanismenya itu adalah taxability dan deductible, di mana ada dua metode. Yang pertama taxability dan deductible, yang kedua adalah metode PPh 21. Nah, yang seperti tanya tadi, menurut teman-teman di sini ada metode gross up, kemudian ada tiga metodenya, yaitu metode net, gross sama gross up. Kira-kira menurut teman-teman mana lebih efektif, metode net, gross, atau gross up bagi perusahaan dan bagi karyawan? Kita diskusi nih untuk mengembangkan. Menurut Pak Wardi, mana yang lebih efektif Pak Wardi? Metode net, gross, atau gross up?
Net kali Pak. Gimana Pak Net, Wadi? Pak. Net buat karyawan ya. Iya. Nah, bagi Potongan karyawan dan karyawan. bagi perusahaan nih kan ada dua sisi ya Pak ya. Kita lihat dulu nih. Makanya dilihat tadi perhitungannya tadi yang kata-kata Pak Bisri tadi. Mana yang lebih efektif kira-kira? Metode net, gross atau gross up? Kalau gross up pastinya lebih besar nilainya. Yang Kalau diuntungkan siapa? Perusahaan atau karyawan? karyawan yang diuntungkan. Tapi Perusahaan atau karyawan Pak? karyawan yang diuntungkan. Oke, Kan dia kita tidak lihat di dipotong. sini ya. Oke, kita lihat di sini. Metode PP21 dengan ada 3 metode, yaitu metode net, gross up, dan gross ya. Nah, di sini metode net itu dalam perhitungan PP21 terutang akan dihitung oleh perusahaan yang bersangkutan, baik sebagian maupun seluruhnya, dan bentuk benefit kit. Metode ini dikenal dengan PPh yang ditanggung oleh perusahaan. Artinya apa? Semua biaya-biayanya itu ditanggung oleh perusahaan. Artinya apa? Ini menjadi beban perusahaan bukan beban karyawan, kan gitu ya. Kemudian PP21 ini yang ditanggung perusahaan tidak dapat dibebankan secara fiskal. Nah, artinya apa? Ini akan dikoreksi di PPh badan. Nah, ini yang disebut dengan tax planning tadi. Kita bisa bermain di PP21 dan kita bermain di PPh badan. Kan gitu kan? Karena apa? Karena tidak termasuk sebagai pendapatan di karyawan untuk SPT PPh 21 karyawan kalau menggunakan metode net. Kemudian gimana Pak kalau kita menggunakan metode gross? Dalam metode gross itu PPh 21 tersebut akan dipotong dari penghasilan karyawan. Kewajiban perusahaan hanya menyetorkan PPh 21 yang telah dipotongkan dan melaporkan PPh tersebut, sehingga di sisi karyawan penghasilannya lebih kecil yang harus diterima. Kenapa? Karena penghasilan sudah dipotong. Kalau di atas sudah di net. Jadi kalau gaji saya misalnya 5 juta, ya udah berarti itu 5 juta saya bersih terima. Tapi kalau misalnya di sini berarti gaji saya dipotong PPh 21-nya. Gitu. Nah, kemudian istilah ini dikenal dengan PPh 21 yang dipotong oleh perusahaan. Sedangkan dari sisi perusahaan, nah ini tidak dapat dikurangkan menjadi beban pajak di PPh badannya. Nah, jadi ada sisi positif dan sisi negatif. Ini disebut dengan tax planning. Boleh nggak Pak kita melakukan tax planning? Boleh-boleh saja, sah-sah saja gitu. Kita tidak melanggar aturan, cuman kita mencari celah mana yang lebih menguntungkan bagi perusahaan maupun sebagai karyawan gitu kan. Nah, yang ketiga adalah metode gross up. Metode gross up ini PPh 21 diberikan dalam bentuk tunjangan. Maka jumlah tunjangan tersebut menambah penghasilan karyawan dan karena PPh 21 metode gross up ini besar tunjangan pajak akan sama dengan PPh 21 yang terutang. Masing-masing karyawan gross up pada dasarnya hanya berkaitan dengan logika perhitungan. Nah, untuk PPh 21 ini sebenarnya sudah ada perhitungannya di sistem di apa namanya pajak sendiri ya. Oke, kita lihat cara perhitungannya. Contoh misalnya, oke, kita lihat contoh perhitungannya. Di sini kita lihat gross. Karyawan dijanjikan gaji 10 juta, namun menerima 9 juta 607 karena PP 21-nya dipotong ya Pak ya. Ya. Oke, kemudian kalau kita secara net, karyawan dijanjikan gaji 10 juta dan menerima 10 juta. Artinya apa? Dia terima 10 juta dan dibayarkan 10 juta. Kenapa? Karena beban pajaknya menjadi tanggungan perusahaan. Kemudian metode ketiga adalah metode gross up. Karyawan dijanjikan gaji 10 juta 392. Nah, di artinya apa? Ini menambah gajinya dia, akan tetapi dia wajib melaporkan PPh 21-nya dia gitu. Nah, artinya kita bisa lihat lagi berikut sini. Metode gross up, karyawan akan berkurang kesejahteraannya. Kenapa? Karena dipotong pajaknya. Kemudian perusahaan tidak menanggung tambahan selain gaji. Laba bersih perusahaan akan lebih tinggi. Kemudian beban pajak perusahaan normal. Kemudian metode net, kesejahteraan karyawan akan lebih baik karena menerima take home pay penuh
Gitu. Nah, kemudian yang kedua, perusahaan mengeluarkan biaya tambahan selain gaji. Yang ketiga, beban tambahan tersebut tidak dapat pengurang. Kemudian keempat adalah beban pajak perusahaan kurang optimal. Kenapa kurang optimal? Karena tidak dapat menjadi koreksi fiskal pada PPh badan. Gitu. Nah, kemudian adalah laba bersih kecil karena ada biaya tambahan. Nah, secara perhitungannya adalah perhitungan yang sederhana. Oke, kita lihat di sini metode gross up. Metode gross up karyawan akan lebih baik karena menerima take home pay-nya lebih besar. Karena yang kedua, perusahaan mengeluarkan biaya tambahan menanggung beban. Nah, kemudian ini menjadi faktor pengurang pada saat koreksi fiskal. Kemudian, walaupun besar, beban pajak dijadikan pengurang. Keempat adalah beban pajak perusahaan lebih kecil dibandingkan yang net. Yang kelima, laba perusahaan bisa saja lebih kecil karena mendapatkan biaya tambahan yang cukup besar. Nah, kita lihat perhitungannya di sini. Contohnya Pak Wardi sama teman-teman sekalian. Di sini gajinya 98 juta dikalikan setahun 96 ya. Ini masih kemudian biaya jabatannya dikali 5%, dapatlah 4.800.000, dinetokan setahun 91.200. Kemudian pajak tidak kena ini kawin, misalnya dia kawin itu dia tidak kawin 54 juta, maka dapat PKP-nya 37. Nah, berapa yang dibayarkan? Kita lihat di sini. Tarifnya 5% gitu misalnya contohnya ya. Ini masih berhitung lama. 37 dikurangi 1,5 berarti PPh terutang adalah 105. Nah, sekarang berapa yang diterima oleh karyawan? Oleh karyawan yaitu 8 juta. Oke, dikurangin 115 sama dengan 7845. Kemudian pencabutan laba rugi menjadi 8 juta. Oke. Kemudian kita lihat di sini yang metode net. Nah, di metode net sama perhitungannya. Cuman 115 ini menjadi tanggung jawab perusahaan. Nah, 115 ini akan dibayarkan langsung kepada bank persepsi tadi yang sudah disampaikan di awal oleh Pak Bisri. Gitu ya Pak Bisri tadi ya. Oke, kemudian metode gross up. Nah, metode gross up ini yang diterima karyawan itu berarti mengkurang dia jadinya. Seperti itu gambarannya. Ini yang disebut dengan tax planning. Kemudian bagaimana tax planning Pak? Tadi terkait misalnya terkait tadi jasa ya. Kita lihat jasa. Nah, sekarang pertanyaan saya. Jasa. DPP-nya 100.000 misalnya. Ini PP 23 ya. Tarifnya 2%. DPP skor osapnya 100 sekian. Nah, oke. Pertanyaan saya, Pak ini mau bayar berapa? Nah, kalau digabungkan semua, berarti kita harus bayarkan semua DPP-nya. Kita lihat jasanya berapa. Yang kita bayarkan itu adalah sebenarnya jasanya, bukan totalinya. Gitu sih Pak, gambaran umumnya. Kalau untuk PPh 23 tadi. Nah, kita lihat di sini contohnya nih. Seperti ini gambaran, harus kita pisahin berapa beban jasanya, berapa yang materialnya. Seperti itu Pak gambarannya. Ini yang tadi kita bahas tax planning yang sederhananya. Seperti itu gambarannya. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman untuk tax planning? Sorry Pak Bisri ya, sama Bu Susi. Gak apa-apa Pak. Nggak Seneng apa-apa. ini Pak kita sharing mengenai tax Kita planning. sharing kan, Sama-sama Pak. sharing lah, jadi buat teman-teman Ya. biar terbuka Ya, buat wawasannya teman-teman. gitu. Iya benar Gitu. Pak. Biar lebih paham ya. Iya. Jadi penting juga salah satu pajak itu adalah strateginya kita menggunakan namanya tax planning gitu. Mana Itu penting. biaya pajak yang lebih kecil kalau tax Lebih planning kecil. itu. Ya. Seperti Dan itu menit- Pak Wardi tadi. Ya, Gimana Pak berarti Wardi? walaupun memang kita cari celah, tapi tidak menyalahi aturan yang ada ya Pak. Iya, Ya. benar Pak Wardi. Nanti materi saya kasih lah free, nggak apa-apa. Siap. Oke, sampai sini ada Mantap mau kan ditanya dikasih lagi nggak? gratis materinya sama Pak Iya. Sofyan. Jarang Ada adanya pertanyaan itu. lagi silakan, kita mau diskusi terkait ini. Jadi artinya kita bisa menentukan mana yang berdasarkan objeknya dilihat gitu. Monggo. Monggo Pak Radit, ada yang mau ditambahkan Pak Radit? Cukup Pak. Cukup. Yang lain Yang lain, kita mau diskusikan. ada yang mau didiskusikan nggak? Bu Jessica. Pak Wardi cukup Pak Wardi? Alhamdulillah sudah cukup Pak. Sudah cukup ya? Sudah Oke, dapat lebih malah. siap. Kemudian Bu Ayartunis Asna, ada yang mau ditanya?
Nggak ada ya? Apa sudah cukup semuanya teman-teman semuanya? Pak Joni Ujung ada yang mau ditanya Pak Joni? Pak Jundi ada yang mau ditanya? Diskusikan. Cukup Pak. Ada kasus di kantor kira-kira apa nih yang mau kita diskusikan bareng ini? Sudah cukup Pak untuk hari ini Pak. Gimana Pak? Cukup untuk hari ini Pak. Oh cukup untuk hari ini. Oke siap. Iya. Pak Robert ada yang mau diskusikan Pak Robert terkait ini kasus-kasus perpajakan Pak Robert? Saat ini belum, Pak. Oke, baik, cukup ya. Cukup, Pak. Coba Cukup, Pak. kita cukup ya. Oke. Nanti tolong teman-teman diisi ya apa namanya tadi absensinya, kemudian tanggapannya kalau misalnya kita ada kekurangan tolong disampaikan di diskusi apa namanya tadi di form tadi, itu menjadi perbaikan kita ke depannya. Karena saya pengen ini adalah webinar ini bukan hanya sebatas teori tapi lebih kepada aplikatif ya Bu ya, Pak Bisri ya. Jadi membuka wawasan kita terkait mengenai perpajakan. Jadi jangan ada asumsi lagi, oh perpajakan sulit. Tidaknya sebenarnya tidak sulit. Kadang-kadang Perpajakan takut ribet. ya Pak ya. Benar nggak Pak Iya, Sopyan? kadang-kadang Takut perusahaan sama takut pajak itu. tuh. Aduh, kayaknya pajak tuh menyeramkan gitu kan. Iya. Sama Bu, saya juga Apalagi kalau kemarin udah dapat surat cinta ya Pak Sopyan ya. Iya. Saya juga sama Bu dulu Bu waktu kuliah paling malas belajar pajak. Paling malas saya belajar pajak. Karena peraturan berubah-berubah. Kebetulan Pak Jody itu teman saya kuliah S1 dulu Bu. Tahu dia kalau soal pajak-pajak itu paling pusing belajar pajak. Tapi ujungnya mau apa mau. Saya juga sekarang ngajar pajak juga jadi kelas jadinya. Mau nggak mau harus Lebih belajar menarik gitu kan. sebenarnya pajak itu menantang loh. Pelajaran ini menantang loh. Menarik Iya. di sana. Karena banyak kasus-kasus kan. Banyak Iya. kasus, banyak aturan baru Aturan yang baru. Nah ya itu yang kita di kita challenge makin di situ belajar. tuh. Iya, Banyak benar. celah-celah yang bisa dimanfaatkan. Ya banyak celah-celah. Banyak yang abu-abu kalau kita bilang. Banyak yang abu-abu. Ya, Dari betul. abu-abu itu lebih kita manfaatkan. Nah Betul, abu-abu betul. yang kita manfaatkan seperti itu. Yang Kadang di abu-abu lapangan yang bikin ini sama setiap masing-masing KPP itu setiap personil yang ada di situ beda-beda case Betul, yang dihadapi, beda-beda betul. metode yang mereka terapkan gitu. Kalau kita pendekatan aja Pak, apa namanya tadi Pak Wardi. Sebenarnya pajak gue sama kok, saya juga pertama gitu. Wah, susah nggak ada orang pajak. Ternyata Pengalaman mudah. saya Pak di KPP Padang itu enak Pak. KPP Padang Iya. enak. Nah, datang di KPP Sidoarjo, wah itu rada kaku juga. Panas ya, rada panas ya. Ada cuacanya panas ya di Sidoarjo. Iya, karena Jakarta, aduh lagi parah lagi nih ketemu. Sebelumnya Apalagi Jakarta Pak. Waduh, Jakarta lebih itu Pak, panas Pak. panas Jakarta. Iya, kayak mungkin saya juga berbagi cerita. Saya juga kebetulan handle reksadana hampir, jadi dia punya 200 lebih reksadana, jadi 200 NPWP yang saya handle setiap hari. Nah, itu sama berbagai macam menghadapi pemeriksa pajak. Jadi kadang saya juga di challenge sama manajer investasi. Mereka tuh punya produk tapi punya terdaftar di KPP yang berbeda. Misalnya satu di KPP Kebaran Baru, satu di KPP PMB, satu lagi baru Setiabudi 1, seperti itu. Itu efek dari mereka kantornya pindah, hari pindah-pindah dan itu perlakuannya beda-beda. Misalnya KPP Kebaran Baru ini maunya X gitu kan. Nah, sementara kebayaran PMB maunya Z. Itu paling susah kita di challenge dengan karakter orang yang berbeda-beda. Namun kita bisa pendekatan ke mereka. Kita bilang Pak, mohon penjelasannya untuk yang perlakuan seperti ini karena kita mendapatkan penjelasan belum begitu yakin seperti itu. Jadi mereka biasa jelasin gini ini nih. Nah, akhirnya kan nanti juga kita bisa jelasin ke manajer investasinya kalau itu memang kebijakan yang masih belum jelas. Artinya bisa menyimpulkan masing-masing, tapi kita bisa lihat, nah di situ apakah celah buat untuk memanfaatkannya supaya tidak besar gitu. Iya Pak, ini sebenarnya pengen juga dapat clue-nya nih, bagaimana sih kita PDKT sama si Fiskus itu sendiri. Sebab kan ada yang memang bahasanya sih jaga integritas, tapi kan nggak kaku-kaku amat gitu. Kalau ini terlalu kaku juga kan kita mau masuk susah, takut nanti kita dijebak juga, nggak masuk kita juga
dihadapkan dengan tekanan dari atas, dari manajemen gitu Pak. Mungkin ada treatment bagaimana sih kita PDKT sama mereka, si para Piskus ini, dengan cara yang lebih smooth, yang lebih gampang diterima sama mereka juga gitu, biar nggak menyinggung eh, pribadi mereka atau apa integritas mereka gitu Pak. Itu sih bisa, atau Pak Sofyan. Oh, Pak. Oke. Kalau kalau dari saya sih memang ya kita pertama sih ya jangan pertama kita yang mulai. Artinya gini, ketika nggak ada apa-apa ya kita nggak perlu say hello ke mereka. Tapi ketika dapat surat, misalnya tadi SP2DK, kita harus langsung aktif. Kita aktif langsung kita tanya Pak, bisa saya hubungi Bapak ke nomor telepon berapa, atau saya bisa ketemu Bapak jam berapa di kantor pajak itu. Jadi nanti ketemu itu nanti kita jelaskan nature transaksinya seperti apa. Nanti kalau memang kita ingin apa, kita ingin menyiapkan jawaban tertulis, nanti misalnya ini butuh waktu karena dokumennya ada di gudang atau apa. Nah, nanti kita jelaskan ke mereka Pak, kita minta waktu, kita akan jelaskan. Nanti karena dokumennya ada di gudang, kita perlu waktu untuk melihat seperti itu. Jadi intinya sih kita tetap komunikasi ke mereka. Kalau misalnya misalnya kita minta waktu 2 minggu, 2 bulan lagi atau 2 minggu lagi. Nah, sebelum waktunya selesai, sebelum waktunya, tapi misalnya udah mau 2 minggu lagi, tapi belum kelar lagi, itu tetap kita jawab, tapi kita bilang itu apa masih belum seluruhnya. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk jawaban yang nomor 2 atau nomor 3 seperti itu. Maksudnya asal ada komunikasi dengan baik aja ya Pak. Betul. Ya pasti komunikasi, Pak. Jangan sampai putus komunikasi dengan AR ya. Seperti itu aja. Baik. Berikutnya adalah komitmen, Pak. Juga harus penting tuh komitmen juga. Ketika kita sudah berjanji ke mereka itu harus ditepatin. Ketika takutnya kita mengelak itu. Nah, itu juga jadi prioritas mereka gitu loh, Pak. Ya bisa jadi ya. Atau Ah, atau bukan karena kita nggak ngikutin ngambil paket apa teks amnesti sama PPS tadi, itu bisa jadi alasan juga sehingga rada keras gitu. Biasa sih tidak juga sih, Pak. ya, Ya enggak juga. juga karena itu kan bukan paksaan ya. Biasa sih mereka ini Pak. Nah, untuk setoran PPh pasal 21 masa Desember, kan kita setor biasa di Januari tuh. Mereka biasa minta himbauan, suruh setor pasal 21 di Desember. Karena bisa jadi mereka target setoran di tahun itu belum mencukupi. Jadi kita dihimbau untuk disetor di bulan Desember. Tuh. Nah, paling kita strateginya kita untuk menjaga hubungan ya udah kita setor tapi jangan terlalu banyak. Sisanya nanti di Januari seperti itu. Asal ada dulu ya. Betul, asal ada dulu misalnya kita udah ada perhitungan nih, si A segini, ya udah store ini aja dulu. Nanti berikutnya kekurangannya sebelum tanggal 10 seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Oke, ada lagi kalau nggak ada kita iniin. Bagaimana teman-teman? Cukup ya atau bagaimana? Ya, Cukup, Pak. Silakan. Cukup ya? Cukup Ya, ya. Cukup Pak. Kayaknya udah mau malam mingguan nih. Nanti lebih cepat kita ya. Oke, untuk minggu depan materi kita itu terkait PPA 21, PPOP, PPA 23, 22, 4 ayat 2. Menarik ini. Nah, Banyak ini kasus juga di sini. 21 ini saya udah dapat bahannya dari pematerinya minggu depan. Di sini nanti juga menambahkan terkait peraturan terbaru TER. Oh iya, Nah, Ter. jadi Iya, teman-teman Ter. dapat fasilitas webinar PPA 21 coba di luar itu berbayar ya kan. Ini udah sekaligus Berbayar semua dan cukup paket mahal. komplit. Nah, ini udah paket komplit kita sudah bahas nanti PP 21, 26 dengan aturan-aturan terbaru nanti. Di minggu depan itu insya Allah nanti akan diisi oleh Pak Rafael Soeharli. Kebetulan dia juga managing partner yang punya kantor konsultan pajak dan dia juga kebetulan dosen di Umpam yang bisa memberikan pelatihan di minggu depan. Jadi minggu depan kita lebih menarik lagi materinya. Nah, sehingga teman-teman bisa mendapatkan masukan, wawasan, ilmu-ilmu terbaru terkait perpajakan. Jadi
Ya, itu yang kita harapkan. Tujuan kita untuk melakukan pendalaman materi itu bukan hanya sebatas teori, tapi lebih kepada aplikatif dan penambahan wawasan. Itu aja sih yang kita harapkan dari teman-teman gitu. Nah, untuk materi minggu depan, hari ini saya akan share melalui admin saya. Insya Allah materi juga sudah disiapkan. Jadi teman-teman bisa mempelajari materi tersebut untuk minggu depan, untuk materi minggu depan sudah kita siapkan. Dan nanti minggu depan teman-teman bisa dapat materinya. Oke, dan mulai hari ini teman-teman sudah bisa mengakses di satukelas.com untuk mengikuti modul pelatihan secara online ya berupa teori-teori yang ada di dalamnya karena itu merupakan salah satu syarat dari ATPI untuk kelulusan. Nah, jadi 81 kalau lulus kalau nggak ngikutin materi juga nggak mungkin kan gitu kan. Nah, oke, kemudian tadi juga saya udah share ke teman-teman untuk jadwal live konsultasi itu saya sudah share ke teman-teman di grup live konsultasinya itu. Saya share sedikit sih ya, bentar ya. Saya kasih gambaran sedikit mengenai lab konsultasi kita.